Coba deh bayangin, setiap pagi, jutaan orang di Jakarta dan sekitarnya itu memulai sebuah ritual yang sama persis. Ini bukan sekedar perjalanan dari titik A ke B, tapi ini adalah sebuah perjuangan harian yang pusatnya ada di satu tempat, komuter lain. Yuk kita lihat lebih dalam kisah mereka. Mengejar waktu. Dua kata ini tapi dalam banget artinya. Buat para komuter, perjalanan harian itu intinya bukan lagi soal seberapa jauh jaraknya, tapi soal balapan tanpa henti melawan jarum jam. Benar-benar sebuah perlombaan. Tapi jangan salah, perjuangannya tuh nggak dimulai pas di dalam kereta loh. Semuanya justru berawal dari sini, di atas peron stasiun, pas matahari bahkan baru mau nongol. Inilah babak pertama dari drama harian mereka. Kalau kita lihat ya, pemandangan kayak gini tuh udah biasa banget kan. Tapi di balik antrian yang kelihatan yang nggak ada ujungnya ini, ada ribuan cerita. Ini adalah ujian kesabaran yang pertama setiap harinya. Sebuah rutinitas yang dijalanin, ya dengan pasrah, tapi juga penuh harap-harap cemas. Coba deh kita perhatian lebih deket lagi. Lihat deh wajah-wajah mereka, kelihatan capek kan? Jejak malam yang kayaknya kurang tidur, dan pagi yang datangnya kecepetan. Tatapan mereka seringkali kosong, mungkin pikirannya udah nyampe kantor duluan. Ponsel jadi pelarian sejenak, tapi di balik layar itu, ada satu doa yang sama. Semoga kereta hari ini gak terlalu penuh deh. Dan akhirnya keretanya datang. Suara dari tramnya itu loh kayak jadi bel buat ronde kedua dimulai. Nah, disinilah perjuangan yang sesungguhnya baru akan terjadi. Dan boom, seketika itu juga, suasana tenang tadi langsung pecah. Peronnya jadi kriya arena. Ini bukan lagi soal antre rapi, tapi udah jadi gelombang manusia yang gerak dengan satu tujuan, masuk ke dalam kereta. Sebuah perjuangan fisik yang benar-benar menguji batas toleransi. Tapi jangan salah sangka dulu, ini bukan cuma soal adu kuat-kuatan dorong loh. Ini tuh udah kayak seni, sebuah strategi buat bertahan hidup. Para komuter yang udah senior, mereka tuh tahu banget di mana posisi paling enak buat berdiri, kapan harus maju, dan gimana caranya baca pergerakan orang banyak buat dapetin sejengkal ruang buat berdiri. Nah, di dalam gerbong, udah deh, jangan harap ada yang namanya personal space. Napas aja kadang susah, mau jaga keseimbangan juga jadi tantangan tersendiri. Tapi uniknya, di tengah himpitan ini ada semacam solidaritas tanpa kata. Semua orang tahu rasanya, semua orang berjuang buat hal yang sama. Mereka bertahan karena mereka punya tanggung jawab yang harus dituntaskan. Oke, akhirnya sampai juga di stasiun tujuan. Bisa napas lega dong? Tunggu dulu. Ternyata belum guys. Perjalanan di atas rel mungkin udah selesai, tapi perjuangannya masih jauh dari kata usai. Jadi, keluar dari kereta itu artinya cuma pindah ke antrian selanjutnya di pintu keluar. Dan habis itu, siklus nunggu dimulai lagi. Entah itu di halte bus yang penuh sesak atau nunggu ojek online. Waktu terus berjalan dan kesabaran diuji lagi dan lagi. Kenapa sih semenit aja rasanya berharga banget? Ya karena setiap menit telat itu artinya nambah lagi cemasnya. Jantung jadi deg-degan, kebayang muka atasan. Semua itu numpuk gara-gara penundaan-penundaan kecil kayak gini. Nah, setelah ngelihat semua ini, kita mungkin jadi mikir ya, buat apa sih semua perjuangan ini? Disinilah kita mulai nemuin makna yang sebenarnya di balik rutinitas yang melelahkan ini. Jutaan orang, bukan cuma 1.000, 2.000, tapi jutaan. Angka ini benar-benar ngubah cara kita mandang masalah ini kan? Ini bukan lagi cuma cerita 1-2 orang, tapi sebuah kisah epik yang dialami bareng-bareng. Sebuah perjuangan kolektif jutaan orang, setiap pagi dan sore di atas rel yang sama. Jadi, ya inilah intinya. Komuter lain itu bukan lagi sekedar rangkaian gerbong besi. Dia itu udah jadi cermin raksasa yang mantulin denyut nadi kota ini. Simbol dari perjuangan yang gak ada hentinya, ketekunan yang luar biasa, dan harapan. Harapan yang selalu ada bahkan di gerbong yang paling sesak sekalipun. Dan yang kerennya, di tengah semua himpitan dan kesulitan ini justru lahir semangat-semangat yang luar biasa. Ketekunan buat bangun lagi dan ngulangin semua ini besok. Kebersamaan pas harus berbagi ruang yang sempit. Kesabaran yang kayaknya nggak ada batasnya. Disiplin yang bikin mereka jadi bagian dari ritme kota. Dan yang paling penting, harapan. Harapan inilah yang jadi bahan bakar utama mereka. Karena pada akhirnya, ini semua tuh bukan tentang keretanya, bukan tentang stasiunnya, ini tentang apa yang nunggu mereka di ujung sana. Mungkin senyum keluarga di rumah, cita-cita yang lagi diperjuangkan, atau sekedar kesempatan buat punya hari esok yang lebih baik. Itulah yang bikin semua desak-desakan dan setiap menit penantian itu jadi sepadan.
Kutipan ini kayaknya pas banget buat nutup cerita kita. Dari pagi yang padat hingga malam yang lelah, hidup terus berjalan di atas rel yang sama. Ini adalah kisah tentang daya tahan. Sebuah bukti nyata bahwa di jantung kota yang nggak pernah tidur ini, semangat manusia itu nggak akan pernah padam.